perempuan, ya kita bicara secara global ya, perempuan itu memang punya resiko berpikiran bunuh diri 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Tapi realitanya laki-laki tidak bercerita gitu kan, ada quotes itu salah banget tuh. Salah banget itu quotes tuh. Tapi karena dia tahu informasi itu, dia tidak melakukan. Oke. Ya. Itulah tujuan saya kemarin. Nah, kenapa Beli Erwin mendapat pertentangan gitu ya? Soalnya ada yang begitu, apa kita sebagai orang temannya itu, apa yang harus kita lakukan terhadap dia? Ini yang sering kali menjadi penyebab kenapa orang melakukan bunuh diri. Karena orang di sekitar tidak cukup sensitif menangkap gejala-gejala ini. Sehingga harus saya bilang yang tadi gitu ya. Teman-teman harus bisa menangkap tuh gejala-gejala itu tadi. Ciri-ciri yang tadi. Itu aja, ada lagi yang. Tapi memang kebanyakan orang yang bunuh diri adalah perasaan kesepian. Nah, ketika apa kita itu harus segera kamu nih udah harus segera nih gitu ke konseling atau ke psikiater ini gitu. Nah, ketika kita bagaimana gitu? Kata kuncinya adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Ide Bagus Jendra Wijaya. Akhirnya bisa tiang undang Aji nih Keji. Selamat. Dari kemarin pengen ngundang karena Aji kan ada memberikan surat terbuka kepada media di Bali terkait dengan pemberitaan kasus bunuh diri gitu. Dan Aji adalah seorang psikolog klinis gitu ya. Betul. Tentunya pasti paham betul bagaimana seputar psikologis orang-orang sekarang atau penyakit mental yang dialami oleh masyarakat kita terutama di Bali sekarang, dan media juga salah satu peran penting karena media lah yang menyebarkan informasi-informasi itu gitu. Nah, ini menurut yang penting juga untuk yang tanyakan lebih detail lah. Ya. Kenapa Aji sampai memberikan surat terbuka itu Ji kepada media di Bali gitu? Ya. Oke, sebenarnya Tiang udah cukup lama ya tergelitik dengan konsep berita dari media-media. Kita sebutnya media ya, entah itu media mainstream atau media online, media apalah itu ya mungkin. Ya, kita sebutnya media yang secara sebagai penyebar informasi gitulah ya mungkin ya. Media secara umum lah ya. Gitu. Siap. Jadi kalau kita lihat terutama di sosial media itu ya, bahwa mereka justru menjelaskan tentang gimana caranya. Di mana, jam berapa? Gimana cara orang bunuh diri? Bagaimana cara? Bagaimana cara dia bunuh diri? Terus? Di mana? Di mananya juga nggak boleh. Tempatnya, ya. Jam berapa? Gitu. Jam juga? Betul. Sensitif? Sangat. Artinya apa? Bagaimana itu kan menunjukkan efektivitas cara mulapati. Di mana? Artinya? Ntar dulu, saya potong. Ya. Ji, mungkin sebutkan contoh-contoh mungkin ya. Betul. Misalnya gitu. Misalnya bagaimana misalnya gitu? Bagaimana? Artinya kan ada berita tentang gantung diri. Ya. Ada loncat dari suatu tempat. Kemudian minum sesuatu zat yang memang berbahaya. Yang tidak harusnya masuk ke dalam tubuh. Banyak. Ya. Ini dijelaskan caranya. Artinya orang kan jadi tahu, oh ini cara yang efektif satu. Oh ini cara yang mungkin cocok buat aku gitu. Ya. Kemudian tempat nih di mana sama. Itu kan ada unsur efektivitasnya. Oh kalau loncat di sini karena ini tinggi maka bisa jadi efektif. Oh di rumah ya dijelaskan ada yang bersangkutan gantung diri di belakang di pohon, bisa jadi membangun ide gitu ya. Kemudian jam juga. Nah jam ini penasaran saya. Jam loh sekarang kalau di berita itu ditulis jam 1 dini hari, jam 10 malam. Oh ternyata di daerah itu jam segitulah kosong. Oh, secara tidak langsung memberikan petunjuk. Betul. Belum lagi yang cukup menjadi mengganggu adalah dijelaskan dugaan penyebab bunuh dirinya. Putus cinta, masalah ekonomi, ya,
misalkan perundungan gitu. Itu kan bisa jadi memicu teman-teman yang lain ya, yang sebelumnya tidak punya ide melakukan bunuh diri. Wah, saya juga korban perundungan nih. Saya juga mengalami hal yang sama dia. Betul. Saya juga depresi nih karena ini gitu. Justru menjadi alasan, seolah-olah menjadi alasan untuk melakukan hal tersebut, melakukan bunuh diri itu. Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara lebih detail ya, ini udah dibahas secara teoritis, namanya Werder Effect. Apa namanya? Werder Effect. Werder Effect. Iya, Werder Effect. Itu kayak media itu bisa menjadi menularkan bunuh diri. Ini dari tahun 70-an di Inggris sudah dibahas. Bukunya aja juga ini. Nah, ini Ki. Ada. Ya. Tipping Point. Ya. Tipping Point ini menjelaskan bagaimana fenomena ketok tular. Suatu fenomena bisa demikian cepatnya membuat. Gitu. Ya. Ini ada bukunya juga itu kok. Mungkin bahasanya beda aja. Iya, bahasanya beda. Dari tahun 70-an, media di Inggris itu sudah dilarang untuk menjelaskan secara eksplisit detail-detail seperti itu. Gitu ya. Karena ada bentuk banyak risetnya, banyak penelitiannya. Ketika dijelaskan terlalu eksplisit, maka itu akan bisa memicu angka bunuh diri selanjutnya. Gitu ya. Tian juga sudah menjelaskan gitu, bahwa ketika ada satu orang yang berhasil melakukan bunuh diri, sebenarnya ada 20 orang lainnya yang punya ide, mengalami masalah yang sama, punya ide untuk bunuh diri, gitu ya. Jadi ketika itu berita itu muncul, sangat mungkin 20 yang lain yang awalnya mungkin baru di tahap ide gitu ya, jadi mulai di tahap merencanakan. Naik menjadi tahap action, melakukan sampai akhirnya death, meninggal. Ya itu yang harusnya kita cegah. Bahkan kalau kita mau beli Erwin tahu gitu ya, di Netflix kan sudah di Netflix kan sudah dicegah itu film 30 Reasons to Why. 30 Reasons to Why itu menjelaskan alasan-alasan kenapa kamu harus bunuh diri. Oh ya? Ada film itu dan sudah diblokir di Indonesia. Gila. Ada film begitu. Ya, harusnya media-media kita, terutama di Bali ya yang kita lihat gitu, harusnya jangan dong kayak gitu. Nah ini karena kenapa Tiang tertarik bahas Niki, karena Tiang juga dulu mantan jurnalis wartawan, kurang lebih 7-8 tahun lah dulu di media cetak lah ya. Dan ini juga sering menjadi perdebatan kita orang lapangan dan pimpinan. Mungkin juga ada teguran dari psikolog dulu ya, mungkin akhirnya kita sulit juga Ji. Sebenarnya media itu sulit juga. Satu sisi karena media itu dituntut untuk memberikan informasi 5W 1H. Konsep berita itu kan 5W 1H, artinya kejadian apa, di mana, penyebabnya apa, bagaimana, itu memang konsep berita. Nah itu makanya kita itu serba kadang-kadang itu ya memang kan sebenarnya kalau memang medianya memang paham itu kan artinya ada yang namanya framing gitu lah. Bagaimana memframing peristiwa bunuh diri ini, framingnya ke pencegahan gitu sebetulnya kan. Makanya akhirnya diputuskanlah waktu itu setiap pemberitaan bunuh diri diisi keterangan kontak psikolog orang yang mengalami depresi. Orang bagi yang siapa yang mengalami depresi silakan kontak ini gitu, wajib gitu. Akhirnya gitu dipilih. Tapi yang menjadi pertanyaan sih, yang menjadi pikiran Tiang ya secara pribadi nih Ki. Kan ini kan fenomenanya kan semakin hari semakin banyak yang orang bunuh diri. Kalau misalnya media itu tidak dia menyampaikan penyebab bunuh diri itu, artinya kan bagaimana cara pemerintah atau cara upaya pencegahan, artinya kan beginilah, ini kan akhirnya kita tidak tahu apa ini sebenarnya penyebab bunuh diri ini di Bali nih, nah gitu.
Misalnya kalau di media, anggaplah media itu memberitakan detail banget penyebab bunuh diri itu, misalnya anggaplah karena hutang atau karena pengaruh narkoba atau apa, itu sebenarnya ujung akar masalahnya. Artinya kan bisa dilakukan upaya-upaya untuk mencarikan solusi sehingga kasus bunuh diri bisa berkurang. Nah itu dalam otaknya Ji. Nah dalam sisi psikologi itu gimana itu? Ya sebenarnya gini, apa sih tujuan ketika dijelaskan terlalu detail? Itu masalahnya sebenarnya. Tujuan dijelaskan terlalu detail. Bagi media itu tujuannya untuk bisa menganalisa apa penyebab bunuh diri sehingga bisa dicarikan solusi. Ya betul. Artinya yang menemukan solusi pada akhirnya kan adalah kami sebagai profesional. Tentu alasan-alasan itu sudah didapatkan, entah itu dari pihak berwajib ya, atau dari keluarga misalkan ketika kita turun ke lapangan. Oh berarti sebenarnya pihak kepolisian dan lain-lain itu sebenarnya sudah tahu akar penyebabnya. Bagi si A bunuh diri sebenarnya bunuh diri gara-gara ini berarti sudah tahu berarti ya. Buktinya kita punya kok ya, bahwa di Indonesia itu 30 sampai 35% gitu ya. Ada yang menunjukkan bahwa penyebab bunuh diri adalah ekonomi. Jadi ini sumbernya sudah ada, bukan harus dipublikasikan oleh media secara sedetail itu. Gitu ya. Kita punya kok data itu gitu ya. Artinya dari situ juga kita bisa melakukan pencegahan. Oh berarti itu sebenarnya itu bukan ranah media untuk mencarikan solusi. Apalagi sekelas Jak Bali so ngatur ribet. Ya, artinya biarkanlah profesional ya, Kami profesional. Sebab jadi pahlawan gitu. Ya Ji. Ya. Berarti ya. Artinya media cukup hanya sebatas itu saja sebagai informasi ke masyarakat. Sebagai upaya pencegahan atau upaya mencari solusi, biarkanlah profesional yang bertugas untuk itu. Betul. Tapi Ji, dengan begini sekarang ini, tapi kok semakin banyak, padahal psikolog udah ada gitu. Nah ini. Saya rasa itu kaitannya juga sama stigma ya. Stigma. Artinya masyarakat kita bicara masyarakat Bali ya. Kalau udah bicara mau ke psikolog atau mau ke psikiater, itu seolah-olah udah pasti orang yang bodoh. Ya. Ke psikiater orang yang bodoh, ke psikolog orang yang lemah, gitu. Nah itu yang membuat orang itu menjadi ya entah tidak mau, entah menjadi menunda untuk mendapatkan bantuan. Nah akhirnya apa? Tentu gejalanya menjadi memburuk. Memburuk yang akhirnya dampaknya sama ya seperti yang kita lihat belakangan ini gitu ya. Memang kalau kita bicara bunuh diri itu kan banyak faktornya ya. Artinya secara psikososial nih, dampak ekonomi gitu ya, dampak kaitannya dengan mungkin perundungan, bullying gitu ya, masalah sosial gitu ya, mungkin masalah stres dengan dirinya gitu ya, mungkin trauma gitu ya. Mungkin masalah penyakit gitu. Kan ada juga orang yang bunuh diri gitu ya karena dia punya penyakit kronis. Tidak tahan dengan penyakitnya gitu. Harus minum obat kemudian sakit. Itu kan ada juga. Kalau kita bicara gangguan jiwa ada juga. Artinya pasien dengan gangguan jiwa seperti skizofren ya, skizofrenia, depresi, bipolar itu memang menjadi salah satu faktor risiko orang bunuh diri. Gitu. Tapi Tiang setuju gitu ya, kalau misalkan media gitu ya, yang Tiang harapkan kembali lagi ke media. Tiang setuju kalau misalkan setiap di akhir konten berita itu. Atau bahkan di awal justru kan. Boleh di awal, boleh di akhir gitu ya. Dituliskan bahwa warning gitu ya, konten ini mengandung bahaya berkaitan dengan self harm atau melukai diri dan bunuh diri ya. Dan disampaikan kontak. Ya, dan kalau teman-teman ada yang merasakan ini silakan hubungi nomor-nomor ini gitu. Ya. Kota Denpasar udah punya. Kota Denpasar udah punya krisis center nih. 112 kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa diperbaiki ya nomornya ya. Sudah punya. Jadi kalau ada orang yang punya ide bunuh diri atau masalah mental yang lain gitu ya, bisa telepon kontak itu. Dan masalahnya adalah banyak yang belum tahu bahwa Kota Denpasar punya itu. Ya harapannya kabupaten-kabupaten yang lain
punya layanan yang sama setelah ini. Mungkin pikiran mereka itu begini, Cik. Apakah saya sudah dengan sebuntu ini misalnya kalau menghubungi itu akan mendapatkan solusi, misal anggaplah Ya. masalahnya adalah hutang saya misalnya terlalu tinggi gitu, saya telepon ke 112 misalnya, sementara di satu sisi besok sudah deadline, apalagi yang urusan sama pinjaman online dan itu kan ancamannya sebar data gitu, itu yang kadang-kadang membuat orang kan terlalu depresi kan. Apakah bisa melunasi utang saya? Ini mungkin dipikirkan, makanya malas orang akhirnya menghubungi itu gitu. Untuk apa gitu ya? Untuk apa gitu. Gini, banyak penelitian yang bilang nih. Oke. Orang yang mau bunuh diri gitu ya, seringkali memang tujuannya adalah bukan mengakhiri hidupnya. Dia ingin mengakhiri masalahnya. Tidak ada orang yang bunuh diri benar-benar ingin mengakhiri hidup, itu tidak ada. Yang dia ingin akhiri adalah masalahnya dan rasa sakitnya, kan gitu ya. Terus tujuannya nelpon apa gitu ya? Memang tidak menyelesaikan masalah itu langsung. Tapi misalkan ya, ketika dia punya, loh kok aku punya keinginan bunuh diri ya? Call center, layanan yang seperti ini tujuannya untuk mendengarkan. Oh, berarti semacam itu AI atau enggak, manusia benar? Manusia. Jadi kalau pemerintah Kota Denpasar itu kerjasama sama yayasan ya, yayasan yang ada manusia di sana gitu ya, yang menghandle itu gitu ya. Kemudian mereka sudah terlatih untuk melakukan konseling, artinya secara singkat. Ya, kalau namanya sekarang adalah pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, atau kalau bahasa kerennya psychological first aid. Nah, kalau di tabrakan nih misalkan, kalau tabrakan kan ada orang yang datang bawa obat P3K, kan nggak langsung operasi di tengah jalan kan, nggak mungkin. Pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama sama juga P3K. halnya orang yang ingin bunuh diri itu pertolongan pertama. Betul. Didengarkan, ya, diperhatikan, didengarkan dan dihubungkan. Nah itu pertolongan pertama luka psikologis. Gitu. Nggak langsung operasi, nggak langsung konseling, nggak langsung terapi, nggak langsung menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Tapi memberikan pertolongan pertamanya aja dulu. Nanti setelah dapat pertolongan pertama, kan udah merasa lebih tenang. Baru kita hubungkan. Misalkan nih masalah finansial, kira-kira bisa kita hubungin kemana ya? Apakah ke lembaga keuangan, ya, atau dia bisa dapatkan pekerjaan? Nah, itu kan bagian dari menghubungkan. Salah satu aspek dari P3LP itu tadi. Anggaplah konkretnya, Ji. Konkretnya besoknya dia harus ditagih sekian juta, tapi sekarang belum ada duitnya. Saya mengakhiri hidup aja lah. Nah itu konkretnya kan begitu, Ji. Itu gimana? Memang sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu kan sulit sekali kan solusinya itu. Ya betul. Artinya gini, kita tuh kan mendengarkan ya. Tujuannya untuk menenangkan, untuk mengajak dia melihat, kira-kira nih kamu punya nggak saudara yang bisa dimintain bantuan? Terkadang mereka kan saking takut paniknya sampai lupa bahwa sudah menghubungi mungkin nggak? Setidaknya psikolog ini mengingatkan cara-cara gitu. Bahwa intinya adalah bunuh diri bukan satu-satunya cara. Titik. Masih ada cara lainnya nih. Kenapa ini menjadi penting? Anggaplah orang yang depresi nih. Orang yang depresi itu kan tidak bisa atau kesulitan untuk berpikir dengan berbagai sudut pandang. Sudut pandangnya adalah satu, atau katastrofing dia namanya ya. Katastrofing, selalu berpikiran negatif. Nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Makanya kalau kita pas ada teman putus cinta gitu, jawabannya adalah apa sih? Dunia saya sudah berakhir. Nah, tapi kalau udah tenang, mungkin dia punya ada pikiran yang lain. Saya bisa ini dulu, saya punya teman dulu, ya nanti saya bisa ketemu yang lebih bagus lagi gitu. Iya. Prinsipnya sama. Artinya kita coba dengarkan dulu, kita tenangkan, baru kemudian kita coba kira-kira opsinya yang mana. Intinya bunuh diri bukan satu-satunya cara. Nah, kemudian kalau masalahnya privasi, bagaimana kalau seorang ini adalah orang yang memang sangat menjaga privasi, atau orang yang
dianggap terpandang mungkin gitu kan. Ya. Oh saya di masyarakat saya tuh begini, saya nggak mau orang tahu tuh saya mengalami A B C D E gitu. Ya. Privasi pasti aman kalau kita kontak 112 itu. Oke, privasi pastinya aman. Meskipun ditanya nama, alamat. Ya, artinya gini, kita semua profesional, psikolog ya, psikolog klinis gitu ya. Kita kan udah disumpah ya secara profesi ya, bahwa tidak boleh data itu dibagikan kecuali kepada orang yang berkepentingan. Siapa nih? Ya misalkan dia terlibat kasus hukum, otomatis kita harus membagikan informasi itu. Kalau dia terlibat kasus hukum, kalau tidak ya kita tidak punya keharusan. Bahkan nih misalkan nih, Beli datang nih, Beli Erwin datang sama keluarganya. Ya, konseling nih. Anggaplah saya. Ya, gitu. saya datang sama orang tuanya misalkan, konseling. Tiang minta konseling sama Beli Erwin, ya. Kita konseling, terus datang orang tuanya. Tadi anak saya cerita apa ya? Itu kita nggak boleh ngasih tahu. Orang tuanya pun tidak dikasih tahu. Kalau usianya udah 17 tahun. Di atas 17 tahun. Kalau sudah di atas 17 tahun. Ya. Berarti artinya sudah punya kewenangan untuk menjaga privasinya sendiri. Oh gitu ya? Ya. Wah, jujur saya baru tahu nih, Ji. Oh gitu. Gitu. Jadi walaupun dia diantar gitu ya, ataupun dia bilang tiba-tiba besoknya datang, saya orang tuanya Erwin. Dia cerita apa aja kemarin? Saya nggak boleh ngasih tahu. Pak, anak Setiang cerita apa aja kemarin? Tidak boleh dikasih tahu boleh. juga. Istrinya pun nggak boleh. Kenapa begitu? Kenapa ke orang itu kan orang terdekatnya harus. Itulah privasi namanya. Harus kecuali yang bersangkutan mempersilakan. Artinya punya informed consent istilahnya. Saya akan melepaskan informasi ini kepada orang terdekat, itu boleh. Tapi kalau enggak ya kita nggak punya hak. Nah sekarang bayangkan gitu. Misalkan ini ada Bapak A curhat, Pak saya depresi karena saya selingkuh dengan A gitu misalkan, selingkuh dengan B gitu. Terus istrinya datang gitu, Pak bener nggak ya suami saya selingkuh? Kita kan nggak bisa menjawab, tidak boleh menjawab secara etik. Oh gitu. Jadi memang kalau kerahasiaan sebesar apapun orangnya, ya, siapapun orangnya, privasinya pasti akan terjaga. Itu nggak usah khawatir. Pasti berarti. Pasti 100%. Gimana? Nah pikiran ada mungkin yang berpikir mungkin yang oh ya mungkin tidak akan disebar ke publik, tapi ke teman-temannya sesama psikolog atau ke atasannya? Ya. Tidak juga atau nggak boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Artinya gini, siapapun tidak boleh tahu identitasnya. Tapi kalau fenomenanya ya, artinya misalkan gitu ya. Tiang di rumah sakit gitu ya, menangani kasus yang mungkin agak jarang Tiang tangani gitu. Otomatis kita sharing, ya sharing. Tapi kita tidak akan menyebutkan namanya, tidak akan menyebutkan asalnya. Kita sebut adalah laki-laki dan usia. Perempuan usianya berapa, laki-laki usianya berapa. Nah dalam kehidupan kesehari-hari kan biasa kita tuh sebagai manusia itu kalau dengar cerita unik, fenomena baru, pasti penasaran Ji. Pasti. Misalnya Ji lah sebagai psikolog, Tiang temannya Ji misalnya sebagai di kantor gitu. Dunia ada kene no. Ternyata kene. Pasti saya selaku temannya Ji, masuk gitu. Nyentuh orang. Misalnya Aji ditanya begitu, siapa tuh? Ya saya nggak akan onjak raga kan orang nyentuh. Otomatis diem, nggak perlu merespon apapun. Ya, tidak, kita pasti akan diam. Meskipun di luar pekerjaan sudah di luar jam kantor, tetap aja. Kan yang kita bawa adalah saya sebagai psikolog klinis, gitu ya, yang sudah tersumpah nih. Gitu. Makanya itu yang membedakan antara kita konseling atau cerita sama teman, sama cerita sama profesional. Kalau cerita sama teman, bisa jadi diajak adu nasib. Kalau cerita sama teman bisa diajak adu nasib, bisa dibocorin. Kalau sama profesional, nggak mungkin diajak adu nasib, tidak mungkin dijudge, dan tidak mungkin rahasianya dibocorkan. Berarti paling tepat itu harus ke psikolog berarti kalau gini. Karena kan orang-orang takut bercerita ke teman, tidak nanti bocor atau privasi saya begini begitu. Takut ke orang tua, takut dimarahi dan lain-lain, dihakimi dan lain-lain. Sehingga banyak orang lari ke jembatan itu gitu. Makanya kan. Berarti oke berarti. Nah, ini misalnya saya sudah mumet nih, tapi kalau ke psikolog seperti di podcastnya Jack Bali itu
pasti bayar nih. Berapa nih bayarannya gitu. Nah, ini masalah biaya, bayar kan yang jelas pasti bayar. Ya. Kalau kita ke psikolog. Namanya profesional ya. Ya, betul, betul. Pasti kan bayar gitu. Nah, Ya. ini bayarannya mahal nggak, Ji? Kalau Oke. Sebelumnya saya harus sampaikan dulu ya, Beli Erwin. Psikolog itu ada banyak jenisnya. Oh gitu. Nggak Oke, hanya oke. psikolog klinis, ya. Psikolog itu setidaknya ada 3 ya. Psikolog klinis yang biasa menangani kasus-kasus masalah mental, ya. Oke. Psikolog industri organisasi yang biasanya ada di perusahaan, mungkin HRD, gitu ya. Psikolog pendidikan yang biasanya di masalah-masalah belajar. Nah. Kalau psikolog klinis, Tiang kan psikolog klinis ya. Jadi saya akan berbicara tentang psikolog klinis. Ya, psikolog yang lain saya tidak tahu. Psikolog klinis itu kalau bicara biaya, maka rentangnya banyak banget. Ada yang 150, ada yang 300 per sesi. jam. Per sesi itu satu sesi itu biasanya berapa? ada yang 50 menit, ada yang 1 jam gitu ya. Oke, Jadi rentangnya ada, oke, tapi oke, pas oke, 1 jam lah ya. Oke. Anggaplah 1 jam. Ada yang 500 gitu ya, ada yang 1 juta juga ada gitu ya. Oke. Jadi kalau secara biaya ya namanya profesional ya, itu pasti ada Pasti. biayanya. Tapi ada nggak yang gratis? Oke, kalau bicara yang gratis nih, kebetulan Tiang kerja sehari-hari di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kalau sekarang namanya Rumah Sakit Manasanti Mahotama. Oh, Haji berarti sehari-harinya di Rumah Sakit Jiwa Bangli dulu namanya. Iya. Rumah Sakit Jiwa Bangli sekarang sempat jadi nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Iya. Kemudian sekarang Rumah namanya? Sakit Manasanti Mahotama. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau kita di sana gitu ya, sekarang sebenarnya kita udah bergerak secara daring ya. Melakukan screening. Ya, screening itu melakukan deteksi dini. Jadi Beli Erwin tinggal buka website ya, menjawab 9 pertanyaan, nanti muncul kira-kira ini termasuk depresi ya. Cuman 9 pertanyaan bisa langsung ketemu jawabannya? Iya, deteksi dini istilahnya. Oke, Ya, oke, artinya oke. kayak kita pakai temperatur nih, demam apa enggak nih. Waduh, gitu ya. Habis podcast ini saya harus deteksi dini nih kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Artinya gini. Ini nama sejak Bali sudah gangguan jiwa ini. Banyak artinya ini. Layanan ini harusnya dimanfaatkan. Cuman mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, itu juga alasan kenapa Tiang datang ke Mau Bali. datang. Iya, betul. Padahal nih media tukang penyakit. Alasan Tiang datang salah satunya adalah itu, bahwa banyak loh masyarakat kita yang tidak tahu bahwa kita punya layanan screening, deteksi dini ya, menjawab 9 pertanyaan kurang lebih 2 menit, 3 menit gitu ya. Kemudian nanti keluar rekomendasinya apakah ini ringan, sedang atau berat gitu ya. Nanti kalau misalkan ada berat, ada pertanyaan berikutnya. Apakah ingin melakukan konseling online atau tidak? Nah, kalau ingin melakukan konseling nanti dari rumah sakit ya yang akan menghubungi mau melakukan konseling video call atau langsung. Nah, kalau di rumah sakit jiwa, saat ini memang ada layanan gratis melakukan konseling. Oh, ada layanan gratisnya? Bulan ini ya. Bulan ini masih ada gratis. Kalaupun tidak ada promo ini gitu ya, promo layanan ini, itu biayanya 150.000. Oh, cuma 150.000. Ya, artinya gini. Deteksi dininya? Bukan. Oh, konselingnya. Oh, konselingnya. Kalau deteksi dini gratis. Oke. Deteksi dini itu gratis. Gratis. Caranya gimana? Oke, nanti di website ya, buka. Nama websitenya apa? Nanti buka aja di Instagramnya di Rumah Instagram. Sakit Manasanti Mahotama, gitu ya. Nanti ada tuh QR code untuk melakukan screening. Privasi aman juga tetap. Aman. Artinya nanti cuman menaruh nama inisial, nomor handphone. Ya. Nomor handphone tujuannya apa sih? Supaya kalau misalkan kita mau kontak kita bisa. Kalaupun nggak dikasih ya tidak apa-apa. Tapi kalau merasa punya kebutuhan untuk itu, dituliskan nomor handphonenya. Ya. Tapi tetap kalaupun nggak ditulis nama, nggak tulis nomor handphone, datanya tetap masuk. Karena kan Beli Erwin untuk screeningnya keluar. Pertanyaan-pertanyaan 9 itu tetap keluar. Jadi kita Beli Erwin tahu. Ya. Ini kadar orang ini gimana gitu ya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya gini. Oh, ada gitu ya ternyata ya. Gila. Ini kenapa kok nggak ada yang tahu ini? Berarti salahnya rumah sakit ini kurang sosialisasinya kurang berarti ini selama ini gitu loh. Artinya itu salah satu tujuan Tiang gitu ya. Tiang pingin bahwa ini bisa menjadi momen
buat kita bahwa teman-teman kalau misalkan punya merasa susah tidur, merasa emosinya nggak stabil, ini loh ada screening. Screeningnya gratis, boleh dilakukan kapanpun. Susah tidur dimanapun. pun bisa. Itu salah satu ciri-ciri ada gangguan jiwa juga, Ji? Dari semua gejala gangguan jiwa, yang paling mudah terdeteksi adalah gangguan tidur. Waduh. Paling kelihatan. Ini ada gangguan tidur. Jujur saya karena saya terbuka lah. Karena podcast ini kan saya keseringan sendiri kan memanage gitu. Kadang-kadang ada tim cuman mahasiswa gitu kan. Kadang-kadang pasangan sendiri podcast sendiri, ngedit sendiri gitu. Makanya sampai dini hari dan hampir semua podcast begitu. Akhirnya jam tidur saya terbalik gitu, Ji. Akhirnya mau tidur lebih dulu tuh susah, kan artinya susah tidur kan. Dan kadang-kadang pun sulit gini masih karena ada sudah jam ini sudah rame, saya megang Instagram juga kan. Itu bikin susah tidur lagi gitu. Ini udah ada gangguan jiwa ada. Apalagi banyak notifikasi ya dari netizen ya. Oh berarti termasuk sudah kadar ya gangguan jiwa yang gini mungkin gitu ya. Artinya tidak parah gitu mungkin. Artinya gini. Gangguan tidur itu salah satu gejalanya. Oke. Tapi disebut gangguan tidur itu kan kalau misalkan nih sudah kurang tidur kurang dari 6 jam atau 8 jam sehari. Dan itu selama 2 minggu berturut-turut, dan sudah mempengaruhi pekerjaan, sudah mempengaruhi suasana perasaan. Ya, itu kan lingkaran setan itu juga. Iya, jadi mirip mempengaruhi lah. Kalau orang nggak tidur, hormonalnya jadi nggak stabil, emosi juga meledak-ledak. Berarti karena mengapa saya terbuka karena mungkin juga banyak juga teman-teman saya dan netizen juga mengalami hal yang sama, terlebih di zaman media sosial seperti ini kan. Kan media sosial nih tidak ada jam tutupnya ini. Apalagi ada era trading, kripto, judi online dan lain-lain kan. Banyak. Artinya itulah yang membuat orang-orang sekarang ini kayaknya banyak mengalami hal yang insomnia. Gangguan tidur insomnia. Oke. Jadi sebenarnya gini, ini tips ya buat teman-teman semua gitu ya. Ada nggak solusinya itu, Dik? Oke, pertama gini. Satu, namanya adalah sleep hygiene. Sleep hygiene. Menjaga tidur yang berkualitas itu kayak apa? Satu, kalau mau tidur pastikan suhunya 22 derajat di bawah, ke bawah dari 22 ke bawah. 25, 22 ke bawah. Tapi jangan 16 juga. Kalau terlalu dingin juga susah juga. Artinya kan badan jadi menggigil. Terus berusaha menghangatkan diri kita jadi bisa tidur. Oke. Yang kedua, kalau mau tidur jam 11, 2 jam sebelumnya jangan main handphone. Kalau misalnya kita mau berencana tidur jam 11 malam, dari jam 9 kita harus stop. Apapun bentuk dari. Ini juga penyebab saya susah tidur, Ci. Handphone, bahkan HP sebelah TV, ini. laptop. Dengerin notif dulu. Sambil tidur. Bahkan saya tidur itu sambil dengerin headset, Ci. Dengerin video-video apa gitu. Itu salah juga? Sangat mungkin. Iya. Karena kan membuat otak menjadi aktif. Padahal kita sudah harusnya di fase otak itu lebih REM ya istilahnya, REM gitu. Artinya lebih rileks, tapi menjadi susah karena masih aktif. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara nih, layar itu mengandung blue screen. Blue screen itu menghambat namanya hormon yang untuk kita tidur. Yang harusnya kita bisa tidur jam 10 jam 11 jadi terhambat. Olahraga 4 jam sebelum jam tidur itu bantu. Kenapa hal ini menjadi penting gitu ya buat Erwin dan mungkin yang punya gangguan tidur lainnya gitu ya. Karena banyak yang tidak tahu penerapan sleep hygiene ini. Kenapa saya masih sering buka HP sebelum tidur, bahkan sambil tidur itu? Karena pada akhirnya dulu sebelumnya sempat bisa tidur akhirnya gitu kan. Karena mungkin saking capeknya saking ngantuknya gitu kan. Ya akhirnya tidur HP saya sampai pagi lah. Hidup YouTube-nya gitu loh. Karena kan saya bekerjanya begini, Ci. Kerjanya jadi di media podcast begini, otomatis misalnya besoknya saya akan podcast seputar materi ini gitu loh.
Ya jadi saya harus nyari referensi juga gitu. Akhirnya karena sebelum jam tidur itu mungkin saya lahalehe gitu, justru pada saat mau tidur akhirnya menyiapkan materi gitu. Itu salah kaprah itu. Sangat salah Salah. kaprah. Jadinya kalau susah tidur nggak konsen ya, kalau nggak konsen lupa dengan apa yang dipelajari. Oh, akhirnya pertanyaannya kangen kau gitu. Kangen kau jadinya. Makanya kalau orang teman-teman mau ujian nih, teman-teman SMA ya, mungkin ada yang mau dengar anak SMA ujian, jangan belajar H-1. H-1 teman-teman belajar, besok paginya ke sekolah, malah jadi lupa apa yang dipelajarin kemarin malamnya. Makanya kalau besoknya ujian, kemarinnya jangan begadang. Oke. Ya. Oh, masalahnya begitu, Ji. Karena saya merasa waktu saya kok ini 24 jam nih kurang nih sebenarnya waktu ini gitu. Kelelahan namanya nanti. Oh, itu makanya mungkin jadi penyebab mungkin saya mengalami gangguan sulit tidur itu mungkin ya. Artinya karena faktor pekerjaan yang seperti ini, besok jadi host harus gimana nih menciptakan pertanyaan yang tajam atau mengambil topik yang beda dari yang lain kan. Oh ini seputar ini sudah sempat diobrolin, seputar ini udah gitu kan. Makanya itu kadang-kadang nengah YouTube tuh ya sampai tidur ya kadang-kadang jam 3 baru bisa lelap gitu kan. Dan sekarang mungkin sampai jam 6 Ji, kadang-kadang Ji sekarang Ji. Gila. Sudah mau kebalik kan itu kan? Iya. Artinya jam biologisnya sudah mulai terbalik. Tapi ada saya mendengar dari dokter Tirta kalau nggak salah ya, atau dokter siapa ya. Oke, nggak masalah kamu tidurmu terbalik, asalkan durasinya atau kualitas tidurnya sama. Itu gimana menurut Ji sebagai psikolog? Tapi misalnya saya anggaplah saya tidurnya jam 6 pagi sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Misalnya anggaplah jam 1 saya bangun, kan sudah 7 jam itu tidur. Ya. Beda dengan kita tidur malam bangun pagi? Kan ada lanjutannya video itu sebenarnya. Oh, video mana? Ya, video Dr. Tirta itu. Oh, ada lanjutannya? Dijelasin kan? Artinya gimana? Tidurnya mungkin sama, waktunya sama. Oke. Ya. Istirahat kalau tidur yang istirahat apa? Otak. Oke. Tapi regenerasi sel yang terbaik adalah memang waktu malam hari. Dan itu tidak tergantikan di siang hari. Bagaimana tubuh bisa tahu itu jam segini, jam ini hari, malam hari? Tubuh kita kan sangat pintar ya. Sensitif terhadap. Makanya kalau kita mau tidur yang bagus gitu ya. Bahkan dari luar itu tuh udah remang-remang. Oke. Makanya kalau orang kurang tidur kan wajahnya jadi kelihatan lebih kusam ya. Ya. Oke. Karena regenerasi selnya. Makanya saya sering pakai kacamata Ji, nyarwang kesana ya. Kapah tidur. Iya. Aduh. Berarti solusi untuk saya gimana nih Ji? Ada obatnya nggak? Atau kebiasaan diubah atau berarti ya? Ya, kalau obat mungkin dari psikiater ya. Tapi psikiater. Ya, kan itu beda. Artinya kalau psikolog memang penekanannya pada konseling. Kalau psikiater ya konseling dan penekanannya pada psikoterapi obat. Gitu ya. Tapi kalau yang paling sering yang harus teman-teman rubah adalah kebiasaan, apalagi sekarang kan udah ada tren olahraga ya. Oh. Kenapa itu tidak dilakukan? Saya kadang-kadang juga nge-gym juga, Ji. Cuman seminggu atau sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Kalau yang disarankan kan seminggu 3 sampai 5 kali. Cukup 20 sampai 30 menit. Supaya dopamin itu lebih stabil. Benar-benar. Karena saya kadang-kadang itu kan kalau sudah free banget baru saya kadang-kadang berani olahraga. Karena kan kasihan tubuh kalau belum fit juga kan gitu, Ji. Itu pikiran saya. Harus didorong. Kadang-kadang begini, Ji. Kalau ke tempat gym member jarang bisa nge-gym. Kalau nggak member bisa kadang-kadang nge-gym 3 hari gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah jarang nge-gym lagi. Mulai dibiasakan. Harus di gini juga lagi ya. Kalau olahraga yang tenis seminggu mungkin 2 kali sampai 3 kali. Pasti ada. Ya, itu sebenarnya sebagai terapi juga ya. Iya. Karena kan ketika olahraga dopamin naik, ya, sosial juga kita jadi bagus. Iya. Nanti kalau kita udah merasa itu cukup, kita lebih sehat. Ya, artinya kan kalau kata ini
di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Psikosomatis ya berarti ya. Ya artinya saling berkaitan ya. Saling berkaitan antara badan dengan fisik itu. Oke. Ya, jadi berarti nah terkait masih berlanjut soal bunuh diri nih Kaji. Ya. Soal media berarti pertanyaan saya sudah terjawab tadi ya. Ya. Artinya berarti bukan tugas media untuk mencarikan solusi itu berarti. Sudah ada ranahnya masing-masing. Iya. Nah, berarti sekarang soal bunuh diri nih Kaji. Ya. Konteksnya di Bali. Nah, kalau dari teman-teman atau dari Aji sendiri dan teman-teman diskusi teman-teman atau mungkin dari penelitian itu apa sih sebenarnya kalau di Bali ini kok bisa tertinggi gitu ya? Oke. Penyebab utamanya apa sebenarnya di Bali ini? Mungkin perlu kita ketahui dulu ya bahwa sebenarnya Bali itu tertinggi secara rasio. Maksudnya secara rasio itu kalau tidak salah angkanya 3% dari 100.000 penduduk. Memang itu jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain. Oh, secara rasio, secara jumlah. Bukan secara jumlah. Secara rasio ya artinya ketika dibandingkan jumlah populasi Bali itu tertinggi, betul. Oh, gitu. Ya. Masa sih itu saya kayaknya pernah lihat data deh. Secara jumlah juga nggak secara jumlah. Oke, coba nanti kita update ya. Kalau yang setahu saya adalah secara rasio. Oke. Ya kalau kita perhatikan memang penyebabnya 30% lebih itu ekonomi. 30% secara global di Indonesia. Entah itu kesulitan ekonomi, himpitan ekonomi, hutang atau dan lain-lain yang berkaitan dengan uang lah gitu ya. Iya betul. Himpitan ekonomi ini bisa jadi karena judi online, bisa jadi karena pinjaman online banyak. Oh, judi online, pinjaman online termasuk jadi penyebab di Bali. Iya, ada gitu ya. Ada, pasti ada. Dan ya itu yang menjadi penyebab ya, salah satu penyebabnya. Kemudian kita bicara juga faktor sosial. Ya, termasuk bullying kemarin. Termasuk mungkin kita harus tahu ya bahwa perempuan, ya kita bicara secara global ya, perempuan itu memang punya resiko berpikiran bunuh diri 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Tapi perempuan lebih punya pikiran bunuh diri daripada laki-laki lebih banyak. Ya. Tapi realitanya laki-laki 2 kali beresiko lebih berhasil dalam tanda kutip melakukan bunuh diri. Kenapa begitu, Cik? Karena kan seringkali laki-laki ya melakukan percobaan bunuh dirinya dengan cara yang efektif dalam tanda kutip. Misalnya, efektif. Berhasil. Oke. Laki-laki itu 2 kali lipat resikonya berhasil melakukan bunuh diri. Makanya kalau kita secara data gitu ya, laki-laki lebih banyak angka bunuh dirinya. Oke. Kan gitu. Nah ini jangan-jangan berkaitan juga dengan stigma bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Laki-laki itu harus kuat. Makanya kemarin saya bikin postingan begitu kemarin. Apa? Merasa laki-laki Anda gengsi menangislah, lupakan itu gitu. Ya kan? Ada stigma itu. Sedangkan itu kan yang membuat akhirnya laki-laki itu jadi memendam. Merasa kesepian, merasa tidak berharga. Laki-laki tidak bercerita gitu kan, ada quotes. Itu salah banget tuh. Salah banget itu quotes tuh. Iya dong. Laki-laki tidak bercerita tapi gini gitu kan. Iya, laki-laki tidak bercerita itu sebenarnya adalah seolah-olah semakin menegaskan. Iya. Masculinity. Iya. Jadi toxic masculinity istilahnya ya. Gitu. Jadi seolah laki-laki yang benar itu tidak boleh cerita, tidak boleh menangis. Waduh. Emang apa yang salah gitu loh. Itu sebenarnya yang gini ya. Iya benar ya. Jadi orang misalkan gini ya. Misalkan Blair Win cerita sama temennya gitu ya. Apa sih cerita-cerita aneh-aneh ya, segitu aja aneh gitu. Segitu aja kayak nangis misalkan gitu. Itu kan jadi seolah-olah membuat ada stigma bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Padahal kan kalau emang lagi ada masalah ya menangis aja gitu. Iya. Kalau ada masalah ya cerita saja. Oke, siap. Berarti meskipun kita laki-laki teman-teman gitu. Ya, tidak salah kalau kita cengeng gitu. Kadang-kadang dia pun merasa begitu, Ji. Kok pernah lah sesekali saya sampai nangis gitu. Kok Adi
Adi manying jera kalau di Manina gitu. Itu kadang-kadang berpikir dalam hati kan. Kok cengeng sekali sekarang saya sebagai laki-laki gitu kadang-kadang. Padahal itu wajar kan. Namanya manusia ya. Wajar banget. Justru aneh kalau kita putus tapi kita nggak nangis. Oke. Iya kan? Oke. Ada orang tua meninggal misalkan, masa kita nggak menangis? Oke. Tetap aja. Oke. Itu kan emosi yang harus diekspresikan, tidak boleh dipendam. Siap. Berarti penyebab utama di Bali ini faktor ekonomi. Secara global. Secara global. Kedua psikososial. Artinya masalah dengan hubungan. Psikososial, masalah hubungan artinya, dengan perceraian. Ceraian, terus konflik dengan orang tua misalkan, kekerasan. Itu psikososial. Sempat saya baca masalah warisan juga ya. Mungkin konflik dengan sesama keluarga ya, bisa jadi memicu ya mungkin. Oke. Belum lagi faktor yang lain kan kondisi kesehatan. Artinya misalkan punya penyakit kronis atau jangka panjang, capek minum obat, merasa putus asa bisa. Atau faktor karena memang gangguan jiwa gitu ya. Gitu. Misalkan depresi gitu. Memang depresi ini kan menjadi faktor penyebab utama orang melakukan bunuh diri. Ya, artinya gini. Ada satu yang salah sebenarnya. Depresi salah satu jadi penyebab. Ada yang salah gitu ya. Banyak yang bilang gini, orang bunuh diri itu karena lemah. Orang depresi itu karena dia lemah gitu. Ini salah sebenarnya. Karena kalau kita bicara depresi, maka sebenarnya kita bicara kimiawi otak yang sudah tidak stabil. Atau fungsi otak yang sudah tidak stabil, ya, tidak berfungsi secara baik. Orang yang depresi cenderung memiliki kimiawi otak ya, yang membuat dia merasa sedih. Dan itu tidak bisa dikendalikan. Pengontrol bagian emosinya ya cenderung overreacting atau pasif sehingga dia merasa hampa. Jadi makanya kalau Blair Win ketemu sama orang yang depresi gitu ya, kita kasih motivasi kayak gimana pun ya, kita kasih semangat gimana pun, jawabannya apa sih? Aduh nggak bisa. Apalagi cuma dikasih kata sabar itu. Nggak bisa berarti. Tapi karena emang kimiawi otaknya. Harusnya memang kalau sudah gangguan depresi gitu ya, obat dulu yang masuk. Obat apa itu, Ji? Obat psikoterapi dari psikiater. Nggak bisa dibeli di apotek, Ji? Nggak bisa. Siapa tahu pertolongan pertama ada obat tertentu. Gitu. Berarti ke psikiater dulu. Kalau sudah punya keinginan bunuh diri, kalau udah punya keinginan melukai diri, itu obat psikiater dulu. Supaya apa? Supaya kimiawi otaknya stabil dulu. Baru nanti konseling. Siap. Kalau udah konseling dia lebih stabil, baru membaik. Kan banyak ya stigma bahwa orang depresi itu lemah gitu. Bukan lemah, memang kimiawi otaknya. Tapi kalau orang bunuh diri lemah gitu. Wah, itu berat itu. Maksudnya? Artinya gini. Maksudnya judgement orang. Orang bunuh diri kamu lemah gitu. Ya, yang harus ditahui adalah gini. Orang yang bunuh diri itu seringkali merasa putus asa. Ya, merasa kesepian. Oke. Ya. Mungkin kalau kita lihat kasus-kasus yang lain ya, merasa putus asa. Nggak tahu harus mencari pertolongan kemana. Merasa kesepian. Kayaknya kok nggak ada yang mau bantuin saya. Atau kalaupun ada yang ngebantuin, saya nggak mau cerita, takutnya ntar jadi beban buat dia. Akhirnya dipendam. Nah itu yang akhirnya menjadi penyebab, salah satu penyebab ya. Orang mengambil keputusan bunuh diri. Nah saya tidak harusnya ya kata-kata bahwa orang yang bunuh diri itu lemah itu harusnya tidak ada. Apalagi mengatakan orang bunuh diri tolol. Aduh, berarti saya keliru kemarin, Ji, berarti ya. Itu berarti maksud saya itu kan begini, Ji. Kenapa ini saya terbuka aja lah dari publik ya, terserah nanti teman-teman mau bagaimana. Kalaupun saya salah, saya akan mengubah cara saya besok. Dan kemudian hari jikalau ada kasus bunuh diri saya bagaimana akan cara karena yang saya yakini untuk mencegahnya orang itu ya begitu mungkin salah gini nih, Ci. Tujuannya kan karena saya tahu ini karena orang-orang yang bunuh diri itu kok malah diulas terus pemberitaannya, seolah-olah dia itu artinya kan
sisi-sisi baiknya semasa hidup gitu. Ya. Nah itu satu sisi oke, bagus, tapi satu sisi kan menurut saya itu akan menciptakan mindset bawah sadar orang-orang yang menyimak berita itu atau menonton video itu bahwa ternyata kalau orang bunuh diri itu diberitakan atau diviralkan dan kemudian diulas sisi-sisi baik mereka selama hidupnya. Sehingga orang-orang yang merasa depresi karena mungkin kesepian, tidak dianggap, jadi korban bully, kemudian tidak pernah apa yang dia lakukan itu seolah-olah tidak ada nilainya gitu kan. Sehingga itu akan menciptakan orang ingin bunuh diri, itu mindset saya. Seperti gitu. menjadi motivasi. Nah itu pemikiran saya sih. Ya, itu. Sehingga saya bikin tulisan begitu kemarin. Banyak netizen, ini rempati, gini gitu kan. Dan banyak kata-kata kasar lah. Ci sing ngelah empati, ci jadi demo, ci bukan. Nah, mungkin saya salah. Saya mohon maaf. Dan saya sudah bersama psikolog sekarang yang berarti secara saya salah kemarin itu salah aja berarti ya. Oke. Itu tergantung perspektif ya. Tapi kalau profesionalnya begini. Orang yang depresi itu kan seringkali merasa dirinya tidak didengarkan atau tidak ada yang memahami. Ya. Sehingga memang kayak tadi prinsipnya, pertolongan pertama pada luka psikologis itu apa sih? Ada orang yang datang, ada orang yang hadir mau dengerin dan diterima. Kan gitu ya. Artinya apa, Beli Erwin? Mereka butuh ada orang yang mendampingi. Bahkan sekedar kata-kata bahwa kita nanya nih, are you good gitu ya? Apa kamu baik-baik saja? Gimana perasaan kamu? Itu aja bisa menjadi penyelamat loh. Itu bagi yang depresi. Betul. Artinya framing saya kemarin itu kan ingin memframing bahwa tindakan bunuh diri itu tindakan yang bodoh loh gitu. Biar tidak ditiru. Betul. Tindakan yang bodoh, kalian artinya biar mindset netizen ini biar menganggap bahwa bunuh diri itu dia yang tolol, bodoh gitu, sehingga orang akan enggan melakukan bunuh diri. Itu otak saya entah konslet apa gimana nih gitu. Entah konslet karena kurang jam tidur apa gimana. Gini. Makanya saya ngundang Haji sekarang untuk diskusi gitu. Siap. Ya. Jadi gini. Ntar dulu Ji, saya belum selesai menjelaskan karena saya menganggap juga saya mindsetnya ke pencegahan orang yang masih hidup gitu loh, ke orang yang masih hidup. Nah bukan kalau kita mendoakan, makanya saya bikin gitu, mau didoakan sebagaimanapun, mau dia band semewah apapun, mau apakan, pokoknya tidak akan mengubah karma. Karena saya pernah mendengar orang ahli spiritual ngomong bahwa bunuh diri itu begini ini tidak akan mengubah karma gitu. Itu jadi makanya perspektif saya itu ke orang yang belum, sehingga mereka enggan melakukan bunuh diri gitu loh. Nah dari perspektif aja gimana sekarang? Yang paham tujuannya baik untuk supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama. Gitu ya. Tapi mungkin caranya, pendekatannya. Pendekatannya. Artinya gini, pendekatan untuk menyampaikan ke orang yang masih hidup. Kan dari tujuannya situ. Gini. Gitu. Ya, kalau kita bicara bunuh diri, maka ada yang namanya resiliensi. Resiliensi itu kemampuan orang untuk bangkit dari situasi sulit. Ada faktor resiko, ada faktor protektif teorinya. Faktor resiko itu misalkan yang membuat seseorang itu punya keinginan bunuh diri. Misalkan masalah psikososial tadi, Kemudian mungkin secara kecerdasan kurang. Mungkin dia secara pribadi kemampuan emosinya rendah. Motivasinya kurang, gitu misalkan. Itu faktor resiko namanya. Terus yang bisa melindungi namanya faktor protektif. Yang bisa dia membuat orang itu merasa tidak perlu melakukan bunuh diri. Faktor protektif itu bisa apa? Mungkin punya teman, punya keluarga, dan termasuk nilai budaya. Kalau Beli Erwin tadi bilang adalah
saya pernah mendengar apa tadi pemuka agama. tokoh-tokoh spiritual. Ya. Ketika pemuka spiritual itu mengatakan bahwa nanti kalau kamu melakukan Bunuh ulah diri, pati gitu ya, atman kamu akan di penjara seumur hidup atau kalaupun bisa itu sekian tahun gitu lah. Itu bisa menjadi faktor pelindung atau faktor protektif untuk orang tidak melakukan bunuh diri. Karena saya juga sering gitu ya di rumah sakit jiwa. Pak, seandainya bunuh diri itu diperbolehkan secara agama, mungkin saya sudah lakukan. Tapi karena dia tahu informasi itu, dia tidak melakukan. Ya. Itulah tujuan saya kemarin. Nah, kenapa Beli Erwin mendapat pertentangan gitu ya? Kalau menurut dia kan mungkin karena cara menyampaikannya. Di situ saja. Ya. Kemudian, cara penyampaiannya. Di mananya salah kira-kira? Mungkin kata-katanya. Mungkin karena situasinya ya. Atau mungkin karena saya lebih dianggap membela yang membuli kemarin itu, padahal konteksnya itu mereka itu keliru netizen itu. Saya itu kemarin itu begitu karena awal mulanya berita-berita yang beredar tuh keliru besar itu. Jadi yang orang-orang 10 orang ini di framing sebagai penyebab bunuh dirinya si Timothy itu. Saya sebagai padahal yang bersengdot ngepost bahkan tidak disensor loh. Nah, menurut Aji benar nggak salahnya? Salah juga kan itu kan? Artinya gini, kalau misalkan tentang kasus ini secara khusus, Tiang mungkin tidak akan bisa menjawab karena Tiang tidak ikut memeriksa dan kita tidak tahu mana media yang bisa kita percaya, mana yang tidak. Bahkan gitu hari ini katanya bapaknya yang bersangkutan mempertanyakan anak saya bunuh diri atau tidak. Ya, ya itu ada yang lebih berwenang lah ya untuk hal itu ya. Cuman kalau dalam hal ini gitu ya, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak bereaksi. Bilang adalah teman-teman gini ya, saya yakin semua punya niatan baik. Ya, pasti. Makanya saya pun yakin begitu. Saya yakin punya niatan baik. Cuman dalam momen ini gitu ya, nampaknya kita perlu fokus kepada apa yang bisa kita lakukan supaya tidak hal yang sama terulang. Artinya apa pencegahannya? Yang saya tahu teman-teman di sana gitu ya sudah membuka layanan konseling. Di sana itu maksudnya? Di kampus. Oh, di kampus sudah ada layanan konseling ya, udah ada ya. Mereka sudah punya gitu ya. Artinya ini tinggal dimanfaatkan loh oleh teman-teman. Ya. Mereka juga sudah bergerak. Tinggal kita dukung saja. Ya. Untuk wujud kemarahan itu mungkin hak kita untuk berbicara. Tapi kalau itu hanya untuk membuat ribut, lebih baik diam. Mungkin itu sih. Apalagi spesifik pada kasus itu ya. Oke. Berarti karena saya pemikirannya kemarin begini. Netizen sekarang itu algoritma media sosial atau netizen sekarang itu harus dipancing dulu dengan keributan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi next kehidupan mereka ke depan. Makanya saya bikin ribut dulu. itu gabut bener itu pendekatannya Beli Erwin sebagai media ya. Saya kurang tahu ya, gitu. Ya itu cara saya sebagai media lah. Tapi kan niat saya kan kembali niat yang ya untuk apakah niat saya itu pencegahan itu memang justru ke lebih kalau Haji melihat bisa nggak itu dianggap sebagai niat pencegahan itu kalau cara-cara saya kemarin tuh? Mungkin kalau yang bisa saya dukung adalah gini Beli Erwin. Misalkan nih besok Beli Erwin undang dari pemuka agama, perspektif mereka tentang justru podcast inilah manfaatkan gitu loh. Betul. Jangan merecok di media. Beli Erwin kan punya masa ya, punya media ya. Sekarang udah mengundang dari sisi psikologis medisnya. Besok dari segi spiritualnya. Itu kan membangun protektifnya. Lebih baik begitu daripada caca cicu di Instagram gitu Ji ya. Siap Ji, pokoknya siap. Enggak, aslinya itu refleks sebenarnya saya Ji kemarin itu kalau udah nulis begitu berarti pemikiran refleks yang muncul dari pemikiran saya langsung ke tangan gitu loh.
Nah, Ya. berarti kalau ke depan saya lebih baik ya kalau memang di Instagram memang ada hal yang memang perlu saya luruskan. Ya. Karena saya jujur Ji, orangnya tidak bisa diam kalau melihat berita yang keliru itu Ji, beredar viral itu loh. Ya. Karena ini pun saya buat karena saya ingin biar apa yang kejujuran itu yang diterima oleh masyarakat itu apa yang Ya. adanya gitu loh. Jadi saya misalnya kalau melihat berita yang keliru itu viral itu kadang-kadang aduh kayak tergerak hati itu untuk meluruskan gitu loh. Nggak ngerti juga saya orangnya begitu. Makanya tujuan saya kemarin kan untuk meluruskan berita bahwa si ini bukan penyebab bunuh dirinya gitu loh. Banyak sekali orang itu membuat status begitu tuh. Kok dia disebut jadi penyebab bunuh dirinya itu dah gitu. Makanya tapi saya tidak juga membenarkan tindakan pembulian terhadap orang yang meninggal itu. Ya. Netizen kan menggoreng-goreng, wah. Ya. Itu mak lebih kan, wang podcast kan urus, lebih produktif lah gitu ya. Kalau saya tujuannya ke sini adalah mengedukasi Ya, siap, bahwa masyarakat Bali kita punya kok layanan siap. yang bisa membantu teman-teman masyarakat Bali gitu ya. Mencegah hal yang sama terulang kembali. Siap. Kita sebenarnya mungkin kalau saya menyimak itu kemarin ribut di media sosial itu sebenarnya kita semua itu punya niat yang sama. Pasti. Gitu ya. Tergantung kadar pikiran, kadar pergaulan mereka sehingga mereka punya perspektif yang berbeda-beda. Ya, gitu. cara sudut pandangnya. Makanya orang membuli saya itu bagaimanapun saya tidak tersinggung kemarin Ji. Bagi teman-teman yang kemarin juga tersinggung dengan saya juga saya minta maaf gitu ya. Bukan bermaksud untuk bagaimana tapi niatnya sama untuk pencegahan itu ya sebenarnya. Betul. Berarti next ke depan saya akan mengubah berarti cara saya itu. Ya, mungkin Berwin bisa juga nih menyampaikan gitu ya bahwa sekarang nih ya kabupaten di Bali walaupun ya saya pernah juga menyampaikan bahwa mungkin kita di Bali udah perlu punya psikolog klinis di setiap puskesmas. Tapi saya tahu kendalanya pasti ada berbagai macam di ya. setiap puskesmas. Iya. Berarti sekarang belum ada aja dia. Belum ada. Kenapa Belum merata. belum ada dan belum merata? Nah, anggaran kah atau apa? Wah itu kurang tahu kebijakannya. Artinya mungkin kalau saya bisa saya bilang walaupun tidak ada psikolog klinis di puskesmas. Kebetulan saya juga pengajar yang fokus kepada mengajar perawat dan dokter umum di puskesmas di semua kabupaten di Bali. Wih, berarti Aji yang ngajarin perawat dan dokternya untuk melakukan konseling jiwa. Konseling jiwa. Betul. Oh, ada teknik khusus kalau konseling jiwa aja ya? Oh, pasti. Oh. Pasti. Artinya mereka harus belajar mendengarkan. Siap. Mendengarkan pun bukan hanya mendengarkan ya, tapi mendengarkan secara aktif. Artinya mendengarkan, melihat matanya, kemudian parafrase istilahnya, kemudian memberikan empati ketika mendengar gitu ya. Itu semua kabupaten sudah. Ya, Kota Denpasar, Bangli, Karangasem, Gianyar, Denpasar, itu semua sudah. Artinya di setiap puskesmas yang masyarakat Bali datangin gitu ya. Ketika ingin melakukan konseling, datang dan bilang aja, saya mau melakukan konseling jiwa. Siap. Saya yakin mereka pasti akan membantu. Berarti ini baru rencana akan ada. Sudah ada? Sudah. Tapi belum merata di seluruh Bali. Nah, konseling jiwa di puskesmas maksudnya? Oh, sudah. Semua sudah. Psikolog di puskesmas? Oke, kalau psikolog belum ada. Oke. Belum merata. Tapi layanan konseling psikologis yang dilakukan oleh dokter dan perawat sudah merata. Oke. Mereka sudah punya skill. Mereka sudah punya kemampuan. Oh, berarti kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi kejiwaan di puskesmas itu bisa? Bisa. Kalau ditanggung BPJS pasti ditanggung. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu gitu ya untuk melakukan konseling ke puskesmas karena sudah ada. Di seluruh Bali? Puskesmas seluruh Bali? Sudah. Sejak semua kabupaten. Sejak? Saya udah mulai ngajar ini dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Dan terakhir Badung sudah, yang terakhir ya, Badung, Gianyar sudah, Jembrana sudah. Berarti satu puskesmas yang Aji ajarkan
satu orang atau dua orang atau 2 orang. dua orang? Satu perawat dan 1 dokter. Oh, oke. Gitu. Berarti sudah satu cewek, satu cowok gitu ya. Oh iya. Sudah iya, merata, iya, sudah iya, merata iya, ya. iya, Artinya iya, apa iya. teman-teman semua? Ini tinggal kesadaran untuk kita semua gitu ya. Bahwa kalau melakukan konseling itu biasa gitu ya. Sama kayak kita berobat, Bu, saya sakit batuk. Bu, saya agak stres sedikit. Bu, saya mau cerita. Sama sebenarnya. Kesehatan fisik dan kesehatan psikologis kan hal yang sama. Tapi stigmanya yang masih besar. Nah, ini tujuan saya kesini adalah supaya stigma tentang masalah jiwa itu tidak menjadi penghambat akses masyarakat Bali terhadap layanan kesehatan jiwa. Nah, kenapa juga sebenarnya Tiang punya framing khusus gitu loh secara pribadi terhadap case bunuh diri ini, karena dulu pernah saya di waktu masih kerja di Tribun itu bukan debat sih, artinya pernah ada meeting memperdebatkan bahwa orang yang bunuh diri ini kita beritakan sebagai pelaku bunuh diri atau korban bunuh diri. Nah, sempatlah ada kesimpulan waktu diri meeting dengan redaktur, pimpinan redaksi wartawan di lapangan itu. Kesimpulan media kami waktu itu. Jangan-jangan berita bunuh diri ini menular terus karena pemberitaan kita selama ini selalu menyebut orang yang bunuh diri itu sebagai korban bunuh diri, sehingga dia dibelas kasihani oleh masyarakat, dilulukan, sehingga orang seolah-olah berpikir bahwa bunuh diri adalah hal yang wajar karena dia adalah korban. Itu kesimpulan kami waktu itu, sehingga semenjak itu akhirnya entah sudah diubah atau enggak sekarang ya. Semenjak itu akhirnya diubahlah setiap pemberitaan bunuh diri pelaku bunuh diri itu. Nah, menurut Aji gimana itu, Ji? Perspektif itu? Kalau kita menyebutnya istilahnya ini, orang dengan risiko bunuh diri atau orang yang melakukan bunuh diri. Karena tapi kan sudah bunuh diri. Ya, orang yang melakukan bunuh diri. Artinya apa? Orang yang melakukan bunuh diri. Artinya kita tidak berfokus kepada orangnya, tapi perilakunya. Bunuh diri itu kan orang apa? Orang yang melakukan bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri. Tapi bahasa media tidak bisa begitu, Ji. Masalahnya ini dah sering sekali terjadi. Perbedaan antara akademisi, praktisi dengan media gitu loh. Mungkin kita perlu duduk bareng ya di sana. Tapi selama ini untuk memperhalus artinya. Misalkan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, kan istilahnya kan sekarang itu ya, orang dengan gangguan jiwa. Artinya kita tidak memvonis orangnya, tapi kondisi jiwanya. Orang dengan gangguan jiwa. Sama, orang dulu kan orang gila kan, orang gila. Gitu kan. Sekarang sama bunuh diri juga gitu. Orang dengan perilaku bunuh diri. Atau orang yang melakukan bunuh diri, orang dengan perilaku bunuh diri. Artinya yang dikutip di sini adalah perilakunya, bukan orangnya. Kesana. ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental, orang dengan. Jadi tidak mentalnya, bukan orangnya yang kita bukan masalah pelaku atau korban berarti. Kondisinya. Berarti kalau orang yang bunuh diri ini pelaku atau korban, Ji, dari perspektif psikolog? Tak bisa menjawab saya. Kan abu-abu kan sulit banget kan. Artinya kita saya juga memikirkan, kemudian dia memikir tuh dia mau kenapa saja pelaku atau korban. Karena gini, misalkan nih ya, orang mengambil keputusan bunuh diri. Oke. Ternyata dia adalah korban bully. Nah, apakah bisa pantas disebut sebagai pelaku? Nah itu. Atau orang misalkan ada yang kejadian kemarin bunuh diri setelah menghabisi nyawa istrinya. Apakah itu bisa disebut sebagai korban atau pelaku? Bunuh diri setelah menghabisi nyawa istrinya. Itu. Nah, itu kan apa penyebutannya gitu. Sehingga kenapa kita sibuk di sana? Balik lagi, lebih baik sibuk di pencegahannya. Apa nextnya gimana? Oke. Wah, rumit memang ya berarti ya. Kayaknya profesional dan media harus duduk bareng membahas hal ini.
Profesional, Saya tenaga pendidikan. Saya merasa saya nggak digaji nih untuk kemudian ikut ruwet berpikir ya gitu. Gitu. Aduh, karena keprihatinan dia mungkin Ji, atau Ya. kok bisa gini, apa karena tidak pernah disepil ya penyebabnya sehingga tidak pernah ada solusi nih masalah bunuh diri ini. Berarti penyebab detail itu sebenarnya pihak berwajib itu sudah tahu, bahkan di gini sudah tahu berarti ya. Ada istilahnya autopsi psikologi ya. Artinya kita akan memeriksa oke. kira-kira apa penyebabnya. Artinya kan autopsi psikologi itu bisa dilihat dari misalkan perilaku sosial medianya belakangan ini, perubahan perilakunya. Mungkin dari sebenarnya di HP pun sudah terungkap semua. Mungkin WA dan apa yang dia cari di apa yang media dia sosial. browse, apa yang dia catat gitu ya. Okay, Itu namanya autopsi psikologi. Apa yang dia lakukan ya. Kemudian misalkan dia menggambar sesuatu kah ya, bisa menjadi tanda juga. Oh, menggambar sesuatu. Ya artinya kan nggak mungkin dong kita dalam keadaan baik-baik aja misalkan ya, tiba-tiba nulis atau gambar pisau gitu ya, gambar tengkorak, gambar apa itu kan tidak. Artinya secara alam bawah sadar itu muncul. Ya, misalkan ciri khas orang yang mau bunuh diri kan bisa aja tiba-tiba gini, tolong ya titip hewanku, jagain dia. Ya. Tiba-tiba ngomong gitu ya? Ya, atau tiba-tiba ngelunasin hutangnya yang udah lama gitu ya. Ya mungkin kalau kita ngiranya bagus dong lunasin hutang. Ternyata bisa jadi seperti wasiat. Atau tiba-tiba minta maaf ke teman-temannya, ya. Maaf ya kalau aku ada salah, Buat kita mungkin ya dia namanya minta maaf, ya udah terima aja gitu. Berarti kalau teman kita tiba-tiba minta maaf tanpa babi bu itu patut diduga nih gitu. Terutama kalau ada perilaku yang lain ya. Artinya jangan-jangan tiba-tiba dia nggak mau ketemu orang, menarik diri. Emosinya jadi kelihatan sedih terus, kelihatan bengong-bengong ya. Kemudian mungkin kita tahu dia punya masalah. Tiba-tiba pamit, tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba ngunasin hutang misalkan. Tiba-tiba ini barang kesayanganku, ini jamu kesayanganku, tolong dijaga ya. Apapun yang terjadi jaga ya, gitu. Itu kan sudah jelas ada apa ini? Ya, ini anjingku nih, jagain ya, kasih makan. Kan buat terus misalnya ada yang begitu, apa kita sebagai orang temannya itu, apa yang harus kita lakukan terhadap dia? Ini yang sering kali menjadi penyebab kenapa orang melakukan bunuh diri. Karena orang di sekitar tidak cukup sensitif menangkap gejala-gejala ini. Sehingga harus saya bilang yang tadi gitu ya. Teman-teman harus bisa menangkap itu gejala-gejala itu tadi. Ciri-ciri yang tadi. Itu aja, ada lagi yang gini? Itu, setelah teman-teman tahu, menangkap itu, ditanya orangnya. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Kok kamu kayak gitu? Kamu mulai ada keinginan bunuh diri kah? Nah, beliau mungkin akan bertanya nih, kok boleh nanya orang punya keinginan bunuh diri atau tidak? Gitu ya. Banyak orang meyakini mitos bahwa kalau kita bertanya kepada orang, kamu punya keinginan bunuh diri atau tidak? Itu seperti memberikan sugesti untuk melakukan bunuh diri. Saya tegaskan, itu mitos. Penelitiannya banyak yang bilang itu berarti mitos. Boleh begitu kita tanyakan? Boleh justru. Kamu apakah bro atau adek atau kamu kenapa ini tiba-tiba kok minta maaf, tiba-tiba kok pengen nitip ini, kamu ada masalah apa? Apakah kamu ada keinginan bunuh diri ya? Begitu. Ya, misalkan kita tahu nih, misalkan ya, saudara kita tahu orang tuanya habis cerai, ada masalah. Kemudian kelihatan tampak murung, sedih. Kemudian ya perilakunya berubah seperti yang tadi. Itu nggak apa-apa kita tanya. Gimana? Nggak apa-apa kita tanya. Perilakunya berubah, mengurung diri gitu? Iya, artinya perilakunya jadi kayak nitip itu tadi ya. Itu kan perilakunya beda. Iya. Yang tiba-tiba dia dulu aktif gitu ya, olahraga terus, tiba-tiba nggak pernah olahraga. Yang seneng dulu sepak bola, tiba-tiba nggak suka. Itu kan perilakunya berubah. Kalau udah ada perilakunya berubah, emosinya berubah, dan kita tahu di mereka ada masalah, nggak apa-apa kita tanya. Kenapa perlu kita tanya? Tadi kan seperti yang bilang ya, orang bisa jadi nggak jadi bunuh diri ketika merasa ada yang perhatian. Ketika kita tanya, kamu ada ide bunuh diri? Dia kan merasa diperhatikan dan didengarkan akhirnya. Ketika dia merasa didengarkan, dia cerita, itu meluapkan emosinya, ya.
sehingga dia lebih tenang. Oh, inilah makanya Ji. Ya. Makanya kemarin saya ada nulis, jangan-jangan banyak orang berpikir sekarang ini orang-orang yang orang introvert misalnya kan, yang merasa dirinya kurang perhatian dari orang tua dan dari teman dan lain-lain gitu, sehingga melihat kejadian-kejadian viral bunuh diri itu, kalau bunuh diri kan diperhatikan oleh publik, oleh semua akan memperhatikan kita. Itu makanya banyak netizen mentertawakan, mana ada orang ingin bunuh diri, ingin viral itu. Maksud saya itu begitu. Ada orang yang minim, artinya merindukan perhatian dari orang-orang gitu, sehingga dia melihat orang bunuh diri viral, diperhatikan begitu, sehingga muncul mindset itu gitu loh. Ya. Itu maksud saya kemarin itu gitu. Mungkin ada, ya mungkin ada. iya, mungkin tidak gitu. Mungkin ada. Tapi mungkin jumlahnya tidak cukup banyak. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu gitu? Kita kan tidak tahu motifnya. Oke. Kita tidak tahu motifnya dia apa. Tapi memang kebanyakan orang yang bunuh diri adalah perasaan kesepian. Tapi apakah bunuh diri itu supaya... Apalagi perasaan kesepian paling banyak kan? Iya. Nah itu. Tapi apakah itu dianggap sebagai sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan kesepian? Ya belum tentu juga. Belum ada penelitiannya. Belum ada ke arah sana. Kan belum tentu kan? Iya. Bisa jadi benar dugaan saya juga, bisa jadi kan salah. Nah itu. Nah bisa jadi dugaan saya benar loh. Itu debatable. Itu makanya bro yang kemarin nanya, maksudnya orang ingin bunuh diri .viral itu yang kan beli gitu. Coba jelasin itu. Ini sudah saya jelaskan ya, karena seperti dikatakan Bapak psikolog, banyak orang yang bunuh diri, sebagian besar itu orang karena merasa kesepian, kurang perhatian. Dia melihat berita-berita orang bunuh diri diviralkan, diulas sisi baiknya, itu artinya menciptakan ketok tular juga itu, fenomena itu gitu loh. Jadi kebanyakan merasa kesepian dan merasa tidak ada yang memperhatikan. Beda ya? Tidak diperhatikan dengan... Kesepian tidak diperhatikan itu beda? Artinya dia kesepian, artinya merasa kok gak ada yang menemenin saya ya. Oh gitu, oke. Merasa tidak diperhatikan, yang merasa. Padahal orang lain memperhatikan bisa dia. Bisa jadi memperhatikan kan. Oh. Tapi merasa tidak merasa tidak diperhatikan. Merasa kesepian, merasa tidak diperhatikan. Nah ini banyak yang terjadi sekarang. Iya betul. Merasa ini, merasa itu, merasa padahal belum tentu. Iya. Itu penyebabnya apa, Ji? Merasa balik lagi karena depresi bisa jadi. Oke. Ketika orang depresi kan susah melihat sesuatu secara positif. Jadi ketika misalkan ya, yang pernah saya dampingi adalah kita bilang temannya datang, ayo dong kamu cerita aja ke aku, nggak apa-apa gitu. Dia akan merasa nggak mau ntar aku jadi beban buat dia. Padahal temannya udah bilang nggak apa-apa, cerita aja. Nggak mau, ntar apa yang aku ceritain jadi beban buat kamu. Oke. Ya itu gejala depresi di sana. Jadi ya memang kalau kita bicara bunuh diri, balik lagi ya, ini hal yang kompleks. Tidak mungkin satu faktor. Benar. Nah, tidak berarti mungkin benar satu itu faktor. kan? Tidak satu faktor. Tidak mungkin karena butuh perhatian maka saya bunuh diri, tidak mungkin. Pasti ada sebab-sebab lain. Ada faktor lain. Oke. Nah, kemudian Tiang begini, Ji, kalau di Bali itu ya. Apakah jangan-jangan karena kan Tiang juga punya teman yang ya pecandu narkoba gitu kan ya, dan Tiang juga tahu di era podcast ini sering mendengar juga cerita-cerita orang yang kena narkoba gitu. Nah, apa jangan-jangan itu jadi penyebabnya atau bukan, Ji, sebenarnya, Ji? Karena mungkin penyebab orang depresi ya itu yang mungkin ya. Kalau orang bunuh diri, karena ada nggak orang bunuh diri di Bali ini banyak atau tidak orang yang ujungnya dia ternyata dia sempat make gitu. Oke. Tiang tidak tahu data pastinya. Tapi sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa Tiang sebut sangat mungkin? Yang pernah saya dampingi adalah ketika menggunakan zat gitu ya, itu kan mempengaruhi terutama dalam jangka panjang ya, atau penggunaannya berlebih gitu ya. Itu kan mempengaruhi gangguan mood.
Mood. gangguan suasana perasaan. Oke, Ya. oke. Itu yang bisa menyebabkan seseorang jadi perilakunya impulsif istilahnya. Jadi tidak berpikir jangka panjang. Impulsif tuh Iya. artinya berpikir pendek, jangka pendek. Berpikir pendek. Oke, Ya. oke. Ya, oke, artinya oke. ketika ada masalah, kemudian dia mengambil keputusan itu. Hmm, Mungkin. Satu. Oke. Kedua, sangat mungkin ketika menggunakan zat mengalami halusinasi. Oh. Ya. Halusinasi apa? Mungkin disuruh ada suara-suara bisikan. Oke. Udah oke, mati oke, aja, oke, bunuh oke, diri aja, oke, kamu oke, udah nggak oke. berguna, bisa. Oh, sampai sebegitu ya? Kalau Ada. orang itu make udah sekian waktu gitu ya? Ada resiko ke sana pasti. Oh, Ya. oke. Yang ketiga mungkin ya yang saya dampingi terakhir adalah ketika dia menggunakan zat ya, kemudian dia jadi bermasalah di dalam keluarga pasti ya, oke, mempengaruhi oke, secara oke. ekonomi. Kemudian mungkin dia jadi judi online mungkin. Nah, menjadi depresi, akhirnya bunuh diri. Ada, pasti ada resiko ke sana. Oke. Ya, Nah, setahu saya untuk yang begini, case yang begini, solusinya kembali Ya. ke psikologi atau ada tempat rehab nggak? Oke, Nah, ini. ini kan kadang-kadang mungkin kan ada orang berpikir mungkin ya, Ya. wah kalau saya mau rehabilitasi bayar nggak pertama, terus kemudian privasi aman nggak, terus saya akan ditangkap atau ditangkap di penjara atau nggak ini ya gitu. Iya. Kalau saya memang rehab secara gini gitu, dan saya akan gimana kan saya akan harus nginep kah? Atau rehabilitasi narkoba itu gimana sih gini? Oke. Saya di rumah sakit jiwa Oke, Bali oke, gitu oke. ya, rumah sakit mana Santi Mahotama. Itu ada layanan rehabilitasi narkoba. Oh, di sana ada juga. Ada. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Yang lokasinya di Bangli ya? Di Bangli betul. Oke. Banyak yang nggak tahu. Hmm. Banyak yang nggak tahu. Memang kalau yang namanya narkoba, penggunaan narkoba yang sudah adiksi atau kecanduan, ya itu kan sudah gangguan jiwa ya, adiksi narkoba. Oke. Ya, terapi rawat inap adalah yang terbaik saya rasa. Oh, berarti kalau orang memutuskan untuk rehabilitasi di sana harus rawat inap. Lebih baik. Oh, berarti boleh tidak dong? Boleh Ya, tidak? itu kan keputusan mereka Oh, sebagai keputusan si ini dan ya, keluarganya. dan keluarganya. Tapi Oh. memang akan jauh lebih baik kalau rawat inap. Rawat inapnya Lebih ketat. betul. Rawat inapnya karena ada programnya kan di. Oh, gitu. Jadi Siap, ada siap. fase detox. Artinya fase detox itu dia karena kan putus obat ini. Kalau putus obat kan pasti ada reaksi, badannya bereaksi ya. Oke. Dan kalau rawat inap ini kan tertangani oleh perawat, dokter umum, psikiater yang ada di ruangan. Oke. Ya, itu kan jadi tertangani kalau ada keluhan-keluhan. Itu kurang lebih selama 2 minggu. Oke. Nanti dia akan menjalani program-program nih. Entah itu program pelatihan, program konseling, Oke. konseling keluarga. Ya, setiap hari ada kegiatannya. Oke. Nah, jadi total kegiatan rehab ini kurang lebih 3 bulan. Siap. Total 3 bulan. Bisa langsung ke rumah sakit jiwa, bisa ke BNN. Oh, di BNN pun ada tempat rehab. Artinya gini, Oh, maksudnya? misalkan ini, dari teman-teman dari Beleleng misalkan. Oke, Beleleng ke Bangli. Ya, dari Beleleng Ke ke Bangli. BNN dulu. Ke BNN dulu. Oh, ke BNN dulu. Misalkan ini pintu yang pertama ya. Oke, Pintu yang pertama ke BNN. Hmm. Oh ya, kamu rehab ya, gitu. Kalau memang pengguna ya, Oh, berarti kalau pengguna itu kalau ke BNN tidak ditangkap. tentu tidak. Ah, ini banyak yang nggak tahu pasti juga Ini pasti banyak yang nggak tahu juga. Kalau pengguna Masa saya menyerahkan diri untuk ditangkap nanti gitu kan, itu mungkin pikiran orang kan? tidak akan ditangkap. Oh, Tidak gitu. akan diproses Kalau- secara hukum. Oh, kalau kalau mengakui bahwa kita pengguna. Artinya kalau datang ke BNN, Bu, saya menggunakan narkoba, sekarang saya ingin rehab. Oh, dengan Ya. kesadaran bahwa ingin sembuh, Ya, ingin artinya lepas dengan gitu ya. dengan kesadaran pasien, dengan dukungan keluarga, Ya, gitu ya. ya. Nanti dari BNN itu akan dirujuk istilahnya Oke, ke rumah oke. sakit jiwa. Privasi Ya. tentu dijaga oleh BNN dan Dijaga. oleh rumah sakit jiwa gitu. Bahkan di rumah sakit jiwa kita tidak boleh tahu nama Pak asli si pasien Oh, gitu. karena mereka sudah pakai inisial, Oh, gitu. dilindungi datanya. Iya. Yang tahu siapa? Ya kita sebagai tenaga profesionalnya aja yang melakukan konseling. Siap. Selainnya tidak ada yang tahu. Oke. Misalkan Beli sama Tiang nih rehab gitu ya. Saya nggak tahu nama aslinya Beli siapa. Karena di sana dipanggilnya pakai nama
inisial. Jadi kalau papasan di jalan, ya nama inisialnya. Nggak tahu nama aslinya siapa. Anggaplah ini orangnya saya misalnya gitu. Ya. Wow, cek Bali gitu. Ya kurang tahu kalau yang itu ya. Anggaplah begitu kan gitu Ya. kan misalnya. Nah, kemudian gini Ci, sebelum Tiang lupa. Ya. Saya pernah mewawancarai di sini mantan pecandu berat narkoba di Bali. Namanya ya sudah sempat diulas di sini sampai detail dari awal mula sampai dia kecanduan berat gimana gini sampai bisa jadi konselor BNN sampai ya disuruh ginilah edukasi. Nah ini konteksnya dulu J ya. Entah sekarang masih atau enggak atau sudah diperbaiki atau dievaluasi atau bagaimana. Menurut informasi Ble tersebut rehab ke Bangli atau rehab ke RSJ yang tempat kerja Aji nih masuk kucing keluar macan gitu katanya. Oh. Saya awalnya ya ini menurut cerita mereka ya. Ini kembali menurut cerita mereka. Dulu konteksnya mungkin tahun 2000-an atau mungkin sebelum tahun 2000-an itu atau lupa saya tahun berapa itu ya. Yang jelas konteksnya bukan sekarang gitu. Dulu katanya rehab masuk kucing keluar macan. Saya awalnya cuman bisa begini aja, memakai ini aja. Di sana ketemu kenalan, saling ngobrol. Gini caranya ya. Gini ya. Gini. Cara ngedarnya gini. Saling tukar gini jadinya di sana. Akhirnya keluar dari sana malah makin menjadi gitu, Ji. Nah, gimana itu? Yang benar gimana sih itu? Yang kalau sekarang gimana itu gininya? Ya, saya kurang tahu ya. Nah, ini seperti apa. Cuman Tiang kan bergabung di sana 2019. Oke. 2019 di sana. Mungkin sebelum itu jauh berarti. Ya, kalau rehab di rumah sakit jiwa, sepengetahuan saya di tahun 2019 saya bergabung gitu ya. Mereka itu bahkan tidak boleh merokok. Sehari. Merokok tidak boleh? Tidak boleh. Misalnya anggaplah orang yang perokok berat seperti saya ini tidak boleh merokok, bukannya tambah stres jadinya gitu. Karena kan tetap zatnya harus dihilangkan. Bukan kita pecandu kan yang kita masalahkan kan bukan rokoknya, Ji. Nikotin tetap. Kan bukan rokoknya yang bikin kita ingin ke sana tapi mungkin gitu zat narkobanya gitu. Banyak yang defense dengan itu gitu ya. Tapi banyak yang komplain gitu ya. Boleh lagi satu aja. Tapi tetap itu secara aturan kita, kami. Di rumah sakit jiwa itu tidak boleh. Oke. Karena itu ya sangat mungkin memicu penggunaan lagi. Karena kan adiksi juga. Jadi adiksi zat ya, tidak hanya narkoba. Adiksi alkohol bisa, adiksi rokok, gitu. Jadi tidak hanya narkoba, tapi zat psikotropika, artinya kan, zat nafsa, narkotika dan kaitannya nanti zat-zat adiktif. Itu misalnya itu kan kalau dia linglung, gini sih mana? Rokok tidak dapat gitu. Kalau mereka linglung lah istilahnya gelisah gitu. Gimana? Kan ada dokter dan psikiater kita. Gitu. Jadi diberikanlah obat untuk membantu menurunkan gejala fisiknya sehingga lebih terkendali. Gitu. Ya, jadi mereka harus olahraga jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Ya. Gila. Harus ikut kegiatan. Berarti kita bareng gabung sama orang-orang gangguan jiwa di sana gitu? Enggak. Saya kira begitu nanti. Enggak. Artinya gini. Rumah sakit jiwa itu kan punya kalau tidak salah 400 apa 600 bed ya. Tempat tidur. Dan narkoba ini, rehabilitasi nafsa ini terpisah gedungnya. Gedungnya terpisah. Gedungnya sudah terpisah berarti. Ya. Berarti aman teman-teman. Berarti gedungnya terpisah. Tadi saya mau mikir gitu, waduh. Berarti kita nanti bisa aja yang ada yang rekam kan? Ruangannya terpisah. Kalau sekarang kita sedang membuat gedung baru. Ya, untuk rehab yang lebih besar lagi. Kita ke arah sana. Apalagi ya undang-undang yang mau jadi. Ini lagi satu Ji. Apa? Lagi satu aja biar nggak tanggung ya. Siap. Terus media sosial tuh termasuk penyebab keberapa bunuh diri? Tidak ada. Atau justru ini pemicu paling utama?
Yang pasti tidak ada data langsung. Oke. Ya, oke. cuman gini sekarang. Beli Erwin kalau misalkan di rumah gitu ya, ada bapaknya lewat. Oke. Win, nu kan cara kene dopo tinggal na tuh bedadi jelema tuh bedadi manusia. Sering tuh. terjadi di rumah tangga. Ya. Dan sering juga orang tua mengatakan begitu kepada anaknya. Tinggal na tuh. Kayak dibanding-bandingkan ya. Nah, Beli Erwin seneng nggak dibanding-bandingkan? Tidak. pasti. Betul. Sekarang ketika Beli Erwin buka handphone, Oke. sosial media. Setelah mendengar itu. Ya. Nah, Sekarang buka handphone gitu ya. Browsing, Hmm. scrolling, oke. ngeliat orang, ada yang lebih ganteng, ada orang yang lebih sukses, ada orang yang punya motor besar, ada Oke. orang yang punya ini. Beli Erwin membandingkan diri Beli Erwin ke orang-orang itu. Kita membandingkan Diri. kita yang behind the scene, kita membandingkan dengan pencapaian mereka yang behind the scene-nya bisa jadi lebih parah daripada kita. Tapi Beli Erwin jadi ngerasa insecure nggak? Jadi ngerasa tertekan nggak? Yes. Ya. Betul. Kita aja nggak seneng dibandingin sama orang tua. Ya, nah, dengan sosial media kita jadi terus-terusan ngebandingin diri. Apalagi konten-konten yang flexing. Betul. Sebenarnya betul, saya sangat-sangat mengecam konten flexing. Oke. Karena justru membuat orang merasa apa? Minder. Minder. Oke. Jadi merasa tidak bersyukur dengan kehidupannya sendiri. Nah, ini definisi flexing mungkin kan bisa jadi beda-beda antara satu Iya. dua orang. Flexing Flexing yang udah pasti, nih flexing itu apa misalnya? artinya ketika sederhana deh mau memamerkan materi aja. Oh. Nah, itu kan membuat orang jadi kayak contoh deh, Beli Erwin liburan ke Sanur misalkan. Seneng nggak? Seneng. Kalau Terus saya. tiba-tiba ada teman yang liburan ke Singapura. Oh. Jadi bersyukur nggak liburan ke Sanur? Oke. Berarti ini juga bisa menjadi penyebab utama dong. Makanya di Skotlandia sudah tidak boleh ada. Skotlandia atau Australia ya. Sudah tidak boleh ada konten flexing. Tapi berarti secara di luar dari penelitian ini bisa kita duga ya. Ya sederhananya membuat orang menjadi merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya selalu lemah, direndah gitu ya. Oke. Nah, itu jadi memicu depresi. Jangan-jangan Kembali lagi ke sana. Jangan-jangan kalau memang dilakukan penelitian yang memang tajam gitu dan masif, jangan-jangan ini sebenarnya yang penyebab utamanya media sosial ini ya. Kan Susah. kita nggak tahu, susah juga kan. Susah kalau menyebut utama. Balik lagi kompleks kan. Kompleks. Oke. Tapi sosial media memang semakin memperparah gitu ya. Arti tidak tahu memperparah atau tidak, tapi dalam banyak penelitian gitu ya, sosial media itu bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami kecemasan maupun depresi. Oh, benar. Ya, ditelitinya begitu. Makanya bagi orang-orang sekarang itu pilihlah, bijaklah kan seperti pisau bermata dua kan. Kalau mau lihat konten positif atau negatif kan itu sebenarnya mereka sendiri yang punya gini ya kan. Betul. Kita yang punya kendali gitu. Sekarang bayangin deh, ada konten yang sekarang FOMO apa sih? Padel gitu ya, main padel ya. Terus kita karena mungkin terbatas biaya nggak bisa padel. Kita jadi nggak bersyukur lah anggapannya. Jadi cemas, FOMO gitu ya. Itu jadi juga pemicu. Benar. Ya. Dan kemudian misalkan kalau Beli Erwin bilang tadi ini akan kembali ke perspektif mereka masing-masing. Betul. Ya samalah kayak kita. Misalkan kita ngeliat teman kita juara 1 di kelas gitu ya. Atau ngeliat Beli Erwin punya podcast yang besar nih. Saya jadi termotivasi buat podcast yang besar. Itu bagus. Kalau termotivasi. Tapi kalau cuma buat ngerasa putus asa, ngerasa diri tidak berguna, itu yang tidak bagus. Jadi kan tinggal kita yang mau memilih, ya, mau menjadi itu kan menjadi motivasi atau justru membuat kita down. Ya. Dan itu kembali lagi ke kekuatan internal. Makanya diri kita perlunya sekarang itu dijelaskan atau sering diedukasi bahwa 99% apa yang kita lihat di media sosial itu adalah fake gitu. Bukan itulah dia yang sebenarnya gitu kan. Nggak mungkin orang lagi buruk-buruknya di posting kecuali memang ya mungkin juga ada juga kan, tapi kan kebanyakan pasti kan yang sisi-sisi mereka yang tidak
sekian persen gitu mungkin. Ya, yang ditunjukkan kan lebih pada hasilnya, Ya, tapi prosesnya mereka itu tidak yang tahu. terlewatkan. Itu. Gitu. Oke. Siap. Wah, ini udah plong nih kita Ji. Mantap Ji. Pokoknya sampai kasal buat yang podcast lewat dari 1 jam berarti saya senang topiknya Senang. gitu. Astungkara. Artinya harapan Tiang dengan hadir di sini adalah memberikan edukasi ke Siap. masyarakat Bali Nggih, gitu ya. nggih. Bahwa kita tuh punya layanan dari hulu ke hilir gitu loh. Dari mulai pemeriksaan kita ada. Nanti periksa ya di Instagramnya Rumah Sakit Manasanti Mahotama ya. Ada layanan screening, ada layanan konseling, ada layanan rehabilitasi narkoba, ada. Oke. Sebenarnya kita punya. Nah, sekarang tinggal bagaimana satu masyarakat punya kesadaran ya, karena dalam banyak penelitian pada akhirnya yang bisa menolong seseorang dengan keinginan bunuh diri adalah keluarganya, Bli Erwin. Oh, pertama keluarganya. Jelas. Sebagai orang terdekat. Oke. Makanya sekarang kita sedang membuat pilot project ya di beberapa desa. Tapi ada juga kemarin curhat katanya Ji. Ya. Saya cerita ke keluarga malah di bla bla bla. Tidak semua. Karena itu kita lagi turun nih. Kita lagi buat pilot project ya di beberapa desa. Kita lagi turun untuk mengedukasi keluarga. Kalau anakmu atau orang sekitarmu punya keluhan seperti ini yang harus dilakukan. Gini cara mendengarnya. Jangan buru-buru ngasih saran, jangan buru-buru bilang sabar. Tapi dengerin aja dulu. Nah, ini kan keterampilan yang perlu dilatih supaya mencegah kejadian yang kan sama. Tidak semua orang tua tidak ada sekolah, masalahnya tidak ada sekolah menjadi orang tua masalahnya Ji. Kendalanya kan itu kan tidak ada sekolah menjadi orang tua, tinggal kapler itu menjadi orang tua jadi kan. Maka itu masalahnya kan. Ya, kita turun ke sana. Harapannya apa? Supaya masyarakat punya kesadaran ya. Dan kita bisa menolong. Ya. Saya sebenarnya sebagai psikolog kadang-kadang ya. Selalu ada perasaan malu. Ketika ada semakin bertambah ya. Ada kejadian yang seperti ini. Karena kalau udah ada kejadian seperti ini gitu ya yang terjadi belakangan ini, itu DM saya penuh. Oh, gimana nih Ji? Ini gimana? Ini harusnya kok makin banyak kok Ji? terulang lagi gitu ya. Ya, saya sebagai orang yang profesional di sana menjadi ada rasa malu. Tapi apakah malu itu selesai dengan malu? Enggak. Makanya kita bergerak dengan program-program ini. Nah, ini dari yang terakhir dari yang terakhir gitu. Siap. Nah, ketika apa kita itu harus segera kamu nih udah harus segera nih gitu ke konseling atau ke psikiater ini gitu. Nah, ketika kita bagaimana gitu? Kata kuncinya adalah 2 minggu. 2 minggu. Maksudnya? Bli Erwin putus cinta pernah? Pernah. Nangis? Pernah nangis. Kalau sudah nangisnya ya masih sama intensnya dari awal putus sampai lebih dari 2 minggu, nah ini masalah. Kalau putus tanggal 1, tanggal 14, 15 yang masih gangguan tidur, ini masalah. Waduh, Ya. segeran. Kalau dari 1 sampai 2 minggu ya, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, nggak mau kerja lagi, atau sekalipun kerja nggak perform, itu masalah. Oke. Ya, kata kuncinya 2 minggu. Misalnya kalau masalah yang mungkin bagi saya yang dialami banyak orang juga sekarang, masalah finansial terutama hutang gitu misalnya. Apakah di titik mana orang yang punya hutang tinggi ini dia harus ke psikolog gitu? Wah, kalau utang susah ya. Karena kita nggak bisa membayar gitu nggak bisa membantu gitu ya ke sana. Yang membantu kan lembaga lain gitu. Nah, itu masalahnya, itu yang banyak, kemungkinan banyak itu sih. Ya. Dan segera datang ke psikolog atau psikiater. Setidaknya dia bisa menenangkan lah gitu ya, mungkin ya. Kalau sudah mulai ada keinginan bunuh diri, segera. Atau kalau sudah ada keinginan melukai diri, segera. Jadi nggak perlu nunggu 2 minggu lagi. Oke. Tapi segera kalau udah kayak gitu. Ya. Siap.
Berarti di luar masalah ekonomi, tunggu 2 minggu, masalah terkait apa yang mereka alami gitu ya. Kalau lewat 2 minggu, rasa itu, kecemasan itu masih ada, silakan ke psikolog. Oke, gitu semeton. Semoga bermanfaat lah, setidaknya tidak bisa memberikan solusi untuk semua orang, tapi kita bisa menyelamatkan 1, 2, 3 orang ya bisa tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat gitu. Oke Ji, sukses semua Ji. Terima kasih banyak Niki. Next mungkin kita akan kupas lagi kalau ada ide topik dan hal-hal yang perlu kita bahas seputar kesehatan mental dan jiwa. Ini karena mental sebenarnya sakit pikiran apa sakit jiwa itu itu istilah ya. Oke, siap. Nggih, sukses semua pokoknya Ji. Semoga sehat selalu Aji. Rayu. Sukses biar lanjut balik. Om Santi. Om. Om Santi.